Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvarizan Wibsono. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan judul PHK Massal di Era AI, Analisis Strategi Bisnis dan Dampak Psikologinya. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas PJBL mata kuliah Psikologi Industri di Universitas Tidar. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, apakah teknologi seperti AI mengambil alih peran manusia? Nah, sebelumnya di sini disajikan beberapa kasus terkait kasus PHK di organisasi atau perusahaan di lingkup internasional maupun nasional. Di sini perusahaan tersebut mem-PHK karyawannya dan memiliki alasan strategis untuk alasan tersebut. Nah, nama-nama raksasa seperti Google, Microsoft, Meta, hingga POS Indonesia tercatat memangkas ribuan karyawan hanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Ironisnya, PHK ini bukan terjadi karena kerugian, melainkan saat perusahaan sedang mencetak pertumbuhan dan profit yang tinggi. Selanjutnya, di sini disajikan tabel ringkasan berita. Nah, di sini disajikan perusahaan Google yang mem-PHK 200 karyawan yang bidang terdampaknya itu ada asisten suara dan AR. Fokus pada AI dan efisiensi. Selanjutnya ada Microsoft yaitu 6.000 karyawan. Bidang yang terdampak ada cloud, sales, dan HR. Yang dengan alasan PHK, restrukturasi, dan AI integration. Selanjutnya ada Meta yang kita ketahui itu adalah perusahaan yang besar mem-PHK 3.600 karyawan dan bidang terdampaknya itu ada HR, Ops, Marketing, dan alasan PHK-nya itu adalah efisiensi pasca pandemi. Selanjutnya ada Dell, 2.000 karyawan. Di sini bidang terdampaknya itu ada di produksi dan distribusi PC. Alasannya permintaan turun dan efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada IBM yaitu 1.000 PHK, 1.000 PHK karyawan yang bidang terdampaknya operasi yang ada di Cina. Selanjutnya ada alasan PHK-nya adalah tutup kantor dan otomatisasi. Selanjutnya adalah Duolingo, mem-PHK sekitar 10% staf yang ada di perusahaan tersebut. Bidangnya yaitu konten dan penerjemah. Diganti dengan AI konten generator dengan alasan PHK-nya. Selanjutnya ada Pos Indonesia yaitu 1.000 PHK dengan bidang terdampak layanan dasar dan admin diganti dengan robot sorting dan delivery. Mungkin di sini di Pos Indonesia saya jelaskan lagi, pihak alasannya itu bukan karena langsung ke penerapan robot sortingnya, itu karena meminimalisir adanya kesalahan pada pihak ekspedisi di eh, kota-kota tertentu. Jadi di sini kan Pos Indonesia itu adalah sebuah perusahaan ekspedisi yang dimana dia mengantarkan sebuah barang pada pelanggan. Nah, di situ alasannya adalah meminimalisir resiko dari kesalahan input data. Nah, itu tadi tabel ringkasan berita yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, nah, dari permasalahan ini, benang merahnya tuh apa? Benang merahnya itu organisasi berusaha mengoptimalkan pengeluaran biaya yang ada. Mereka tuh bukan memangkas karena krisis, tapi mengoptimalkan biaya dengan teknologi. Jadi dengan penggunaan teknologi ini, kita dapat memangkas biaya dan mendapatkan efisiensi operasional. Tentunya dengan bantuan AI, perusahaan dapat melakukan efisiensi kinerja. Selanjutnya ada teknologi. Perubahan teknologi di era globalisasi sangatlah cepat. Makanya, maka dari itu,
Teknologi merupakan poin penting dalam sebuah efisiensi dari sebuah perusahaan. Nah, teknologi itu cenderung lebih cepat, murah, akurat, dan tidak butuh cuti atau gaji. Jadi di sini cuti atau gaji itu mengacu kepada kebutuhan karyawan, di mana kebutuhan karyawan juga harus diperhatikan, yaitu dengan adanya cuti dan digaji. Nah, penggunaan itu akan cenderung mengeluarkan biaya yang lebih besar di perusahaan. Nah, dengan adanya teknologi ini, AI khususnya, perusahaan dapat memangkas biaya untuk menghasilkan kinerja yang hampir mungkin sama atau bahkan hampir mungkin lebih baik daripada penggunaan karyawan itu. Karena karyawan itu lebih banyak menggunakan fasilitas, biaya, khususnya dalam pelatihan atau mereka itu terkendala di kinerjanya itu merupakan alasan khusus untuk kenapa perusahaan itu beralih ke teknologi. Selanjutnya, di sini ada laba naik kenapa PHK karyawan gitu. Nah, di sini terdapat beberapa perusahaan yang saya temukan, yaitu Microsoft mencetak rekor pendapatan 62 miliar US dollar di kuartal pertama di 2025. Kedua, Meta naik 25% dari tahun sebelumnya, dan Dell mendapatkan pendapatan tahunan meningkat sekitar 8%. Nah, kenapa dengan adanya kenaikan laba tersebut mem-PHK karyawan? Justru karena kaya dan aman, mereka berani mengambil resiko strategis, mengganti orang dengan mesin sebelum pesaing melakukan lebih dulu. Jadi itu mereka melakukan inovasi terhadap terhadap sistem yang mereka mereka miliki, yang nantinya akan bisa mendapatkan efisiensi kinerja yang ada di perusahaan tersebut. Jadi di sini penggunaan AI ini eh, dipandang lebih efisien daripada penggunaan karyawan. Makanya kenapa kenapa laba naik, organisasi tersebut atau perusahaan tersebut mem-PHK karyawan. Alasan strategis PHK saya sebutkan ada 4, yaitu reduksi biaya jangka panjang, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, fokus pada unit bisnis yang lebih menguntungkan. Jadi perusahaan itu fokus terhadap unit bisnis yang mereka miliki, yang mereka pandang lebih menguntungkan daripada bisnis yang ada, dengan penggunaan karyawan yang justru cenderung lebih mengeluarkan biaya yang lebih. Selanjutnya, adaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Nah, adaptasi ini merupakan alasan kenapa perusahaan itu melakukan restrukturasi dari karyawan itu dan menggantikan AI. Nah, adaptasi adaptasi ini merupakan poin penting dari adanya kasus ini, yaitu mereka tuh mencoba berubah dan mengadaptasi teknologi yang ada dan diimplementasikan ke perusahaan mereka. Selanjutnya, meningkatkan profitabilitas dengan tim lebih kecil tapi efisien. Nah, kita bayangkan sebuah kapal. Misal kapal tersebut memiliki banyak kru, tetapi kru tersebut memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, sulit sulit dikendalikan, sama seperti karyawan. Nah, kapal tersebut itu sangat susah mengarungi lautan ketika dengan ada banyaknya kru yang tidak berguna. Nah, penggunaan penggunaan metode lain, penggunaan lebih lebih sedikit kru itu mungkin lebih bisa mengefisiensi kapal tersebut. Nah, analoginya, kapal itu buka, maaf, maksudnya perusahaan itu lebih ingin perusahaan mereka tuh seperti speedboat, kencang, kencang mencapai tujuan. Beda dengan kapal tanker yang berat dan memiliki beban yang banyak. Seperti itu analoginya. Selanjutnya, teknologi pengganti tenaga kerja. Di sini ada chat AI untuk customer service. Nah, chat AI ini kan dia bisa standby mungkin 24 jam. Nah, di situ chat AI ini
kalah dibandingkan karyawan. Selanjutnya robotic process automation atau admin HR itu bantuan dari AI untuk mengolah data di perusahaan tersebut. AI translation tool di khususnya di Duolingo. Nah, AI ini kan dapat mentranslate kata-kata dengan waktu yang sama seperti saat itu juga. Artinya di sini kinerja dari AI ini itu jauh lebih baik daripada karyawan. Selanjutnya warehouse robot Dell itu untuk eh manajerialisasi bidang warehouse itu. Nah, selanjutnya ada sorting robot. Sorting robot itu yang dilakukan mungkin akan dilakukan di pos dapat membantu sorting yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut yang menerapkan sistem tersebut. Selanjutnya, apakah manusia tergantikan? Nah, ini adalah kalimat atau pertanyaan yang paling sering muncul selama saya kuliah. Apakah manusia akan tergantikan? Menurut saya tidak. Nah, kenapa? Sebagian tenaga kerja mungkin bisa tergantikan oleh AI, terutama pekerjaan yang rutin, repetitif, dan berbasis aturan. Namun, pekerjaan yang membutuhkan empati, kreativitas, dan pengambilan keputusan kompleks tetap memerlukan manusia. Nah, di poin ini itu ada suatu kelemahan dari AI, yaitu dengan eh, ketidakpunyaan empati, kreativitas, dan pengambilan keputusan yang kompleks yang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi yang ada di lapangan saat ini. Nah, poin tersebut itu merupakan jawaban dari pendapat saya. Apakah manusia akan tergantikan? Nah, jenis pekerjaan yang sebaiknya digantikan dari AI ini adalah input data dan administrasi. Nah, input data dan administrasi ini mungkin dapat digantikan oleh AI karena AI itu memiliki ketelitian yang mungkin lebih baik daripada manusia. Ketelitian ini yang dibutuhkan dari input data dan administrasi. Selanjutnya, customer service dasar atau chatbot. Nah, chatbot ini dibutuhkan oleh pelanggan 24/7 setiap hari, setiap saat. Mereka harus standby by system harus menjawab pertanyaan dari para pelanggan. Nah, penggunaan customer service dasar ini dapat membantu organisasi yang menerapkan sistem tersebut. Selanjutnya, penyortiran dan pengangkutan di gudang. Sistem penyortiran yang ada di gudang, misal contohnya Pos Indonesia, itu harus sebaiknya melakukan penggantian menggunakan AI. Kenapa? Karena seperti input data tadi, AI atau teknologi yang lain itu mempunyai minimum resiko yang sangat kecil di kesalahan. Nah, maka dari itu, jenis pekerjaan yang sebaiknya diganti AI itu adalah tiga tersebut. Tantangan HR di era AI. Mungkin di sini saya tiga, akan sajikan tiga, yaitu ada reskilling massal, yaitu HR harus melakukan pelatihan ulang, pelatihan dasar di karyawan itu untuk menerapkan teknologi yang terbaru di perusahaan mereka. Kedua, mental health. Mental health ini akan mempengaruhi karyawan karena begini, karena karyawan itu khawatir akan digantikannya dengan AI. Maka dari itu, mental health para karyawan itu terancam. Ketiga, kebijakan etis. Kebijakan etis di sini eh, dipengaruhi oleh bagaimana mereka tuh sadar akan penggantinya AI. Maka dari itu, kebijakan etis merupakan tantangan HR di era AI. Selanjutnya ada transferisasi dan yang terakhir ada workforce hybrid. Sekian presentasi dari materi atau studi kasus yang saya jelaskan tadi. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Mungkin di sini akan saya memberikan kata-kata yaitu bukan teknologi yang mengambil alih dunia kerja, tapi manusia yang tidak beradaptasi. Jadi manusia itu harus beradaptasi dari lingkungan kerja atau dunia kerja yang ada di
kehidupan kita masing-masing. Kita harus selalu beradaptasi akan perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.